I don't think Anton's alone. Noah! Sullivan! Rosa on my six. The Night Agent Season 2 2025. Sebelumnya kita mengetahui bahwa Kedutaan Besar Amerika Iran telah disusupi oleh Peter Suherlan. Dia yang telah mendapatkan sebuah berkas. Namun Peter harus datang ke Iran dan menjemput keluarganya Nur Taheri dan mendelegasikan Sami Saidi untuk bisa membawa keluarga Nur Taheri, karena dia menginginkan keluarganya masuk ke Amerika untuk bisa diselamatkan. Namun sayang sekali, adiknya Nur Taheri yang bernama Farhad, dia yang sudah keras kepala tidak mau keluar dari Iran. Sampai-sampai para tetangga telah mendengar cekcok di dalam rumah. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Untung saja Nur Taheri telah memberikan penjelasan. Setelah Farhad mengerti, maka Saidi pun langsung membawa keluarganya Nur Taheri keluar dari Iran. Dan dia telah dibantai oleh para tetangganya. Namun di tengah-tengah perjalanan, dia telah mendapatkan sebuah masalah. Bagaimanakah misi penyelamatan tersebut? Kita bahas sampai tuntas. Farhad, jawab bede. Jawab bede. Yeah. Di awal season 2 episode 6, kita akan mengingat 13 tahun yang lalu. Catherine yang sekarang masih menjadi agent junior, dia telah mengintai seseorang bersama ketuanya yang bernama Noah. Dan dia telah mengintai selama berhari-hari. Wake up. It's Anton. Come on, let's go. Kemudian ketika ada kesempatan, Noah dan Catherine pun langsung masuk ke dalam rumah, menyambungkan beberapa CCTV tersembunyi untuk bisa melakukan pengintaian lebih dalam. Namun ternyata ini adalah jebakan. I don't think Anton's alone. Noah! Night action. Night action. Selang beberapa lama kemudian, misi tersebut membuat Noah terbunuh. Kemudian kita melihat kepala intelijen, dia yang bernama Hawkins, yang sekarang memang sudah mati di season 1, di mana Hawkins telah memberikan sebuah misi kepada Catherine terhadap apa yang telah terjadi, karena dia telah melakukan pengintaian yang hampir berhasil, namun sayang sekali telah terpojok oleh targetnya. Kemudian Hawkins langsung memojokkan kepada Catherine untuk bisa membawa seorang laki-laki yang menjadi intel dari FBI, yaitu Peter Suherlan. Yuri's FBI mole. Peter Sutherland. Kemudian kita kembali lagi kepada masa sekarang. Catherine yang sekarang sudah menjadi ketua agent, dia pun langsung memberikan informasi yang sangat mendalam tentang penjemputan keluarga Nur Taheri yang ada di Iran. Is everything okay? It's work. Probably Holly asking where I am. Semua orang yang ada di dalam ruangan pun rautannya langsung berubah ketika Nur Taheri keluar sebentar untuk menerima panggilan dari Hella. Dia mengatakan kepada Nur bahwa seluruh karyawan yang ada di Duta Besar Iran telah diinterogasi. Hanya satu orang yang belum, yaitu Nur Taheri. Dia diperintahkan untuk segera ke markas supaya tidak ada kecurigaan. Kemudian Nur Taheri yang telah mendapatkan informasi tersebut, dia masuk lagi ke dalam ruangan untuk menjalankan tentang diskusi, karena keluarganya akan datang ke New York. Tetapi sayang sekali Peter yang telah berbohong bahwa adiknya Nur Taheri telah terbunuh.
Kemudian Nur Tahiri pun merasakan apa yang telah terjadi di dalam ruangan dan ingin ngobrol dengan Rose lagi. Is everything okay? Something's going on. No, nothing's wrong. Setelah Nur Tahiri yang benar-benar dia merasakan ada kejanggalan di dalam ruangan tersebut, dia mempercayai bahwa Rose akan berkata jujur terhadap apa yang telah terjadi. Rose langsung menceritakan tentang semua kejadian apa yang telah menimpa tentang keluarganya karena adiknya telah terluka parah. Dia mengatakan entah apa yang telah terjadi di sana, yang jelas adiknya mungkin tidak bisa diselamatkan, tetapi Peter telah berbohong. Kemudian karena Rose telah berkata jujur, akhirnya Nur pun langsung memberikan berkas tersebut sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Thank you for being honest with me. Hey, It was worth it. where's Nor? She left. Where are you going? Kemudian kita akan melihat di sisi yang lain Abbas Matsuri yang telah bertemu dengan Solomon Vega. Dia mengatakan dia telah disusupi oleh seseorang laki-laki dan memberikan sebuah foto. Namun Solomon Vega telah berbohong kepada semua orang. Dia tidak mengenal laki-laki tersebut yang padahal dia telah memburunya. Kemudian kembali lagi kepada Peter dan Catherine. Dia langsung membuka satu berkas yang telah diberikan oleh Nur Tahiri, di mana berkas yang telah diambil dari duta besar. Namun ketika setelah dibaca semua berkas tersebut tidak ada kaitannya dengan senjata eksperimental dari CIA dan militer AS. Namun ini semua pasti ada sebuah kecurigaan, di mana mereka pun langsung menelitinya dengan seksama. Setelah membaca dengan secara teliti dan detail, sampai dari tulisan tersebut langsung di zoom sampai berkali-kali lipat untuk bisa melihat apa yang ada di balik tulisan tersebut. Ternyata ada sebuah kode rahasia yang menunjukkan ini adalah tanggal dan tepatnya dicetak oleh siapa. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang menjadi orang tuanya Thomas. Dia adalah orang yang telah memegang perserikatan bangsa-bangsa. Namun sang ayah yang sekarang sedang disekap dan dipenjara di Belanda. Untuk bisa memastikan kepada anaknya yang bernama Thomas, dia pun langsung memberikan sebuah cerita yang sangat fiktif karena seseorang harus menjadi pemberani, keturunan sang ayah yang sekarang memegang semua kendali dari mulai keuangan dan semua pemerintahan yang ada di Amerika supaya tunduk di hadapan perserikatan bangsa-bangsa. Sang ayah yang mempunyai sebuah rencana tentang senjata eksperimental yang telah dimiliki oleh agensi CIA dan bekerja sama dengan militer AS, di mana Thomas harus bisa menjalankannya karena ini adalah sudah perintah dari sang ayah. No, my son, is what I know. That's a hollow things, Thomas. Fuck you. We shall see. Singkat waktu dalam perjalanan, Nur baru sampai di markas Dubes Iran, di mana Javad langsung meminta kepada Nur untuk masuk ruangan pribadinya karena dia akan melakukan pertanyaan beberapa hal yang harus dilakukan tentang pesta yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu bersama para petinggi. Mereka pun langsung mengatakan bahwa Dubes telah disusupi oleh seseorang yang sangat misterius dan di mana salah satunya adalah berkaitan dengan Nur Tahiri. Handphone yang telah dipegang oleh salah satu peserta pesta, di mana Nur Tahiri pastinya ada kaitannya. Kemudian Nur pun langsung menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Dia telah melihat-lihat untuk bisa membimbing ke toilet karena ini adalah masalah tentang kewanitaan. Kemudian handphone Nur Tahiri pun langsung disita oleh Javad untuk bisa diidentifikasi dan akan disimpan demi keselamatan. عباس از این ماجرا خبر داره؟ نه هنوز. اخراج میکنه. نگه میدارم. اسکنش میکنم. Di sisi lain, kita akan melihat Rose Larkin yang telah pulang duluan ke apartemen karena dia sangat kesal kepada Peter telah berbohong kepada Nur Tahiri sehingga banyak sekali orang yang telah tersakiti, sambil melakukan video call bersama psikiaternya untuk bisa mewaraskan otak dan jiwanya supaya Rose tidak gila. Setelah diceritakan apa yang telah terjadi kepada psikiater,
ternyata memang Rose sangat peduli kepada Peter. I can tell by the way you talk about him that you care. Thank you for sharing with me. Singkat cerita, keesokan harinya, Catherine yang telah mendapatkan informasi dalam berkas tersebut telah mengikuti seorang wanita tua. Dia adalah orang yang telah berkaitan dengan berkas yang telah dipotretnya di dubes Iran, sehingga langsung melakukan obrolan. And whatever my friend here is having. Dengan tanpa basa-basi, Catherine pun langsung menjagal wanita tersebut untuk melakukan obrolan secara paksa. Dialah wanita yang sangat mempesona yang bernama Jacquel Lauren, karena dia adalah orang yang paling berpengalaman dalam informan, yang dimana dia harus bisa tunduk kepada FBI karena Catherine telah memberikan sebuah informasi yang sangat mendalam tentang sebuah rahasia kenegaraan antar Eropa. Supaya dia harus bisa mendapatkan sebuah informasi, mungkin saja Lauren telah menjualnya kepada seseorang. Diduga seseorang itu adalah Simon Vogel. Catherine pun langsung membuat sebuah ancaman kepada Lauren karena dia benar-benar tertangkap basah di depan CCTV untuk bisa menjual informasi rahasia tentang kenegaraan. Dan ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Catherine pun menginginkan Lauren harus bisa mempertemukan antar dirinya bersama Solomon Vogel. I'm not looking to expose you. What do you want then? An introduction. Kemudian di waktu yang sama, di mana Peter baru saja sampai di apartemen dan dia melakukan obrolan bersama Rose Larkin. Ini semua harus bisa dilakukan seorang intelijen karena mereka semua harus bisa menyelamatkan dunia. Ini udah menjadi sebuah resiko yang sangat besar ketika Nur Taheri mendapatkan sebuah musibah adiknya harus mati. Ketika itu juga Peter memang sudah berbohong. Tiba-tiba saja dalam obrolan tersebut, Catherine langsung melakukan hubungan telepon bersama Peter karena dia baru saja mendapatkan sebuah informasi. Catherine akan bertemu dengan Solomon di suatu tempat dengan pelantarannya Lauren. Peter harus bisa mempersiapkan beberapa CCTV dan akan membuat sebuah jebakan untuk mereka. Catherine harus bisa menangkap Solomon Vega dengan bantuan Rose Larkin untuk bisa mendapatkan sebuah rekaman CCTV. I can't keep asking her to help me. Well, doesn't stop me from asking. Di sisi lain, kita diperlihatkan Solomon Vega yang telah bertemu dengan bosnya. Dia pun langsung mengatakan tentang apa yang telah terjadi di Duta Besar Iran. Ternyata mereka telah merencanakannya untuk menjebak Peter, sehingga semua apa yang telah terjadi dalam berkas tersebut telah diatur oleh Solomon bersama bosnya. Dan ini adalah pertemuan dengan seseorang, mereka pun telah mengetahuinya. Set it up then. It's already done. Selang beberapa lama kemudian, ketika malam hari, di mana Catherine langsung bertemu dengan Rose Larkin secara pribadi di apartemennya Peter, di mana Catherine langsung meminta kepada Rose Larkin meminta bantuan untuk bisa mengawasi CCTV karena ini adalah misi yang paling berbahaya. Tidak ada siapa lagi yang bisa dipercaya selain mereka berdua. Akhirnya Catherine pun langsung memohon kepada Rose Larkin untuk bisa bergabung menjadi agent Night Action karena sudah disetujui oleh atasan. Di mana Rose langsung memberikan sebuah syarat, tidak boleh ada rahasia di antara kita. Well, still, I could please. Fine. If you want my help, I want to know everything. Singkat cerita, setelah melakukan obrolan dengan Rose Larkin, maka misi pun akan dimulai. Di mana Catherine langsung bertemu dengan Lauren untuk bisa bertemu dengan Solomon Vega. Tempat dan waktu setelah disesuaikan oleh mereka. Di mana Lauren pun langsung mengatakan bahwa Solomon pastinya sudah persiapan dengan berbagai alasan untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dan mereka akan dipertemukan secara pribadi. Dan ini akan menjadi sebuah pertemuan yang paling berbahaya jika semuanya telah gagal. Nur. Bishop Luthan. Kemudian di sisi lain, ketika Nur Taheri akan pulang setelah selesai bekerja di Dubes Iran, Abbas Matsuri sebagai kepala Dubes, dia pun langsung memberikan sebuah informasi yang sangat mencengangkan. Telah mengetahui keluarganya yang ada di Iran telah diculik oleh seseorang. Dan yang paling mencengangkannya adalah ternyata
adiknya telah ditemukan mati di tengah jalan. Informasi tersebut membuat Nur Terry menjadi sakit, sehingga dia pun benar-benar tidak percaya apa yang telah terjadi. Man متاسفم نور. نه غیر ممکنه امکان نداره. Singkat cerita, kembali lagi kepada Catherine dan Jackwell, di mana dia telah mendapatkan sebuah kode untuk masuk ke dalam ruangan tersebut karena Peter telah mengawasinya dari kejauhan. Lauren dan Catherine telah masuk ke dalam sebuah ruangan dan diintel oleh Rose Larkin melalui CCTV. Keamanan yang super ketat. Solomon Vega pun langsung bertemu dengan Catherine. Dia mengatakan ada sebuah bisnis yang sangat besar untuk bisa mendapatkan informasi rahasia negara-negara Eropa. Apa yang akan dilakukan oleh mereka semua? Kemudian dalam obrolan tersebut, Catherine pun langsung memberikan sebuah tawaran yang sangat menarik untuk mendapatkan bisnis yang sangat besar. Supplemental income? Jacqueline tells me you buy information. Well, that's good advice. Di sisi lain, di luar gedung, seluruh anak buahnya Solomon Vega pun telah tersebar. Mereka semua telah mengetahui dan telah mengurumuni ada beberapa ruangan di mana Peter ada di atasnya. Diduga mereka sedang melakukan controlling, ternyata bukan. Mereka telah mengetahui posisi Peter ada di mana. Sampai-sampai komunikasi mereka ternyata sudah diretas. Rose pun langsung memberikan sebuah rencana untuk bisa mengelabuinya. Namun di dalam ruangan, obrolan panas pun telah terjadi untuk bisa membangun sebuah bisnis informasi besar. And just like that, you're ready to sell out your country? If the price is right, can we do business? Kemudian, Rose Larkin yang telah mendapatkan sebuah ide dan akan membimbing Peter untuk bisa menjebak seluruh anak buahnya Solomon, karena mereka telah menyadap semua sistem komunikasi yang telah ada dirinya. Sehingga Peter pun langsung beranjak supaya bisa menjauh dari seluruh anak buahnya Solomon. Sedangkan di dalam ruangan, Solomon Vega, dia yang belum percaya sepenuhnya kepada Catherine, mengatakan kepada Lauren ini adalah bukan semata-mata kita akan membawa dan membuka seseorang untuk berbisnis dengan kita. Sampai pada akhirnya Solomon pun langsung membawa Lauren keluar untuk bisa melakukan obrolan secara pribadi. Karena Lauren sekarang sudah berkhianat, dia pun akhirnya langsung ditembak mati. It's too many rats. No! And exactly what night action is. Sungguh tanpa diduga, situasi pun menjadi gawat karena Peter pun di luar telah diintel oleh seluruh anak buahnya Solomon. Sampai-sampai posisinya telah diketahui oleh mereka. Namun Rose yang sekarang sudah berpengalaman tentang hal itu, dia pun langsung membimbing Peter untuk menuju ke suatu tempat. Walaupun mereka telah mengetahui dalam posisinya, tetapi ini adalah idenya dari Rose Larkin supaya bisa mengelabui semua anak buah Solomon. Solomon! Rose are on my six. Peter! Found a way out of the basement. Where should I go now? Kemudian ketika Peter terkunci di sebuah ruangan, dia pun langsung mengatakan ada sebuah bis yang akan berangkat, dia harus naik ke sana. Ketika bis itu berangkat, seluruh anak buahnya Solomon pun mengira bahwa Peter telah menaiki bis tersebut, di mana mereka langsung bergegas untuk mengambil mobil. Namun ini adalah sebuah tindakan dari Rose Larkin. Setelah situasi aman, Peter pun langsung masuk ke dalam sebuah ruangan untuk menyelamatkan Catherine. Dan disinilah adu jotos pun dimulai. Sungguh sangat disayangkan season 2 episode 6 harus berakhir di sini. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu pasukan yang telah diperintahkan oleh Solomon Lane, ternyata mereka semua adalah orang-orang yang telah dikelabui oleh Rose Larkin, sehingga Peter telah bisa menyusup dalam sebuah ruangan di mana Catherine berada dalam bahaya.
sehingga mereka pun dalam akhir episode 6 ini telah membekuk Solomon Vega menjadi seorang sandera. Bagaimanakah kelanjutannya? Pastinya ini akan sangat seru sekali. Ya, supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan di episode yang sangat seru ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.